Halo, Halo, perkenalkan kami dari Kampus Mengajar Angkatan Pertama. Di sini kami akan menceritakan tentang pengalaman pribadi kami di Kampus Mengajar. Sebelum itu, saya perkenalkan, nama saya Joe Michael Smaker. Nama saya Nanda Ilvi Deontari. Kami dari Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Untuk selama kami melaksanakan kampus mengajar ini, kami diberikan tugas di SDN Negeri 14 Palangkaraya. Nah, Itu di Mendawai sendiri ya. Nah, Mendawai jalannya. Setelah itu, untuk tugas kami selama di sana, kami melaksanakan yaitu namanya proses belajar mengajar. Setelah itu menerapkan literasi numerasi. Setelah itu adaptasi teknologi dan berpedoman dalam karakter Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi kami lebih banyak untuk mendidik anak-anak yang ada di sana, dan juga tetap kami diawasi dan dibimbing oleh guru-guru. Nah, untuk selama kami di program kampus mengajar, kami banyak mengalami beberapa kendala. Contohnya kurangnya miskomunikasi antara kepala sekolah, habis itu mahasiswa dan juga ke guru. Tapi syukurnya kami bisa untuk melewati itu semua. Dan pada saat kami di kampus mengajar juga, kami juga ada bertemu beberapa siswi yang bermasalah gitu ya, dalam hal membaca itu sulit sekali. Dan juga ada juga yang pintar menghitung, tetapi dia tidak bisa untuk membaca. Kita menanyakan kenapa bisa seperti itu. Ternyata jawabannya sehari-harinya itu di lingkungan yang berjualan atau dekat daerah pasar. Jadi mereka lebih sering bertemu dengan angka daripada dengan membaca. Mereka lebih menganggap bahwa membaca itu sulit, padahal lebih mudah gitu. Ya, sangat minimnya sekali ya Kak kalau tidak bisa membaca itu, apalagi untuk kelas, kan dari kelas 1, kelas 2, 3 sampai 4 dan 5 itu kami sudah banyak sekali mengajar anak-anak ini. Apalagi untuk anak-anak yang kelas tinggi ya Kak, itu untuk kelas 5. Ada juga yang kelas 5 nggak bisa membaca. Iya, kelas 5 sendiri. Tapi kita melihat dari kondisi kondisinya, memang ada kayak kelainan, tapi itu bisa diatasi dengan cara kita mengajarkannya secara bertahap, pelan-pelan, dan juga tidak bisa kita menyesuaikan atau menyamaratakan cara untuk mendidik anak ini sendiri. Nah, kalau untuk mengajarkan di sini kita ketemu anak-anak tuh beda-beda karakter. Saya pribadi kalau misalnya ada ketemu anak yang misalnya sudah agak bandel, nah agak tegas. Habis itu kalau Kananda itu kan agak lebih lembut ya, lebih santai gitu. Ya. Nah, tapi kalau saya pribadi saat mengajar, saya lebih pertegas untuk mereka. Bahkan kemarin ada yang takut ya. Iya, takut sekali sama Kakak Jo ini. Padahal cuma negur ya. Sampai nangis, padahal dia cuma ngomong gimana ya Kak? Santai aja. Cuman bagi dia mungkin agak kasar lah ya, mungkin bagi anak-anak kecil mungkin yang belum terlalu mengerti gitu ya. Saya juga pengalaman saya mengajar juga terdapat anak-anak yang bukan hanya dalam kurang membaca, dia juga belum bisa mengenal alfabet itu. Sangat minim ya menurut saya. Anak yang sudah kelas 5, sudah kelas tinggi, belum mengenal alfabet itu menurut saya sangat minim sekali. Mungkin ini karena keadaan orang tua sendiri ya Kak, orang tua yang kurang mengajar di rumah. Setelah itu faktor juga itu adalah libur. Iya, libur. Kebanyakan tugas, tetapi mereka tidak ada yang mengajari. Beban sekali bagi mereka. Dibebani sekali untuk tugas-tugas ya, bukan ke membacanya, tapi apalagi masa pandemi kayak gini gitu. Tugas-tugasnya itu yang sangat numpuk gitu. Jadi beban untuk mereka, apalagi yang orang-orang yang tidak bisa membaca itu di SDN 14 Palangkaraya itu sendiri. Terutama juga mereka faktor lingkungan pergaulan bebas. Pergaulan di sana sangat bebas. Saya kemarin terdapat anak-anak yang dan juga
sudah mulai pacaran Kak kelas 2 itu. Saya udah itu Memang luar biasa. Terus pengenalan dunia keras itu seperti mereka apa namanya itu ada bimbingan lebih khusus lagi iya, lah. mungkin itu. Nah, tapi adanya kampus mengajar ini, mereka lebih semangat dengan Iya. datangnya hadir ke sekolah. kakak-kakaknya. Setelah itu kemarin itu sampai pada saat pertama kami datang kampus mengajar, itu kami mengajarkan itu sampai 1 bulan lebih itu anak-anaknya antusias sekali. Iya, Bahkan antusias, sampai hari terakhir kami mengajarkan juga anak-anaknya lebih pagi dan juga lebih semangat untuk Iya, lebih datang ke semangat sekolah. lagi. Nah, jadi itu perlu diperhatikan sekali. Nah, untuk kondisi lingkungannya di sana itu berada di dekat Dekat yang apa ya, agak-agak sungai gitu ya. sungai terus kumuh gitu lah. Setelah itu di bawahnya itu kan kayak banyak sampah. Nah, Iya, itu di bawah sana. mungkin kalau Butuh misalnya untuk perhatian. perhatian anunya sampah itu nggak sehat lah anu. Apalagi kalau misalnya air dalam banjir itu anak-anak tidak bisa datang ke sekolah Ya, terhambat gitu. untuk Terhambat belajar untuk belajar. mengajarnya itu. Nah, Terus untuk guru-guru juga terhambat dalam mengajar gitu. Kalau sudah banjir gitu ya Kak. Hmm. Nah, ada tapi untuk keunggulannya dalam kampus mengajar ini itu kami mendapatkan yaitu pengalaman pada saat kami mengajar bagaimana menangani anak-anak yang eh, berbagai macam tindakan karakternya seperti Wataknya apa untuk beda-beda. menanganinya. Kita agak bisa samakan semuanya. Setelah itu ada juga kita juga senang juga karena walaupun kita ada salah apa ya miskomunikasi antara guru dan kepala sekolah dan kita sendiri, kita bisa selesaikan, kita bisa untuk belajar caranya seperti apa sih kalau misalnya menghadapi gitu. masalah seperti itu. Dan juga lebih banyak lagi kita lebih banyak akrab lagi ya, sama guru-guru dan juga kepala sekolah. Banyak juga yang kita dapatkan seperti administrasi di sekolah, walaupun kita ada beberapa yang harus kita pelajari lagi dan juga kita ada yang tidak tahu itu dari guru-guru tidak tahu ataupun dari kepala sekolah tidak tahu, kita saling membagikan seperti itu. Contohnya seperti kurikulum darurat itu kita sama-sama kita mempelajarinya dan juga sama-sama untuk men-share-nya Kak. Ya, untuk aplikasi aksi sekolah juga kita mensosialisasikan kepada guru-guru agar gimana sih mudahnya di saat pandemi ini belajar mengajar dengan cara online itu dengan cara teknologi ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga banyaklah halnya yang baik yang kita dapatkan dari sana. Anak-anak juga banyak yang senang sama kita, walaupun ada beberapa yang takut ya. Takut dalam artian tuh bukan semuanya. Ada beberapa aja takut dalam artian seperti ke saya sebagai membantu mengajar, tapi lebih tegasnya. Jadi yang mengimbanginya itu kakak-kakak yang perempuannya. Jadi saya lebih kepada menertibkan gitu. Mungkin takutnya lebih tegas mungkin. Ya. Nah, seperti itu. Dan untuk bangunan sendiri di sana gimana Kak? Bangunannya mungkin banyak yang perlu dibenahi lah, seperti banyak pagar yang rusak sudah, tapi ada juga beberapa bangunan yang memang ya seperti memang harus benar-benar dibenahi banget karena itu keselamatan anak-anak lebih penting daripada material gitu. Nah, jadi perlulah seharusnya dari pemerintah itu untuk memperhatikan setiap sekolah gitu. Dan di sana bangunannya juga kayu ya Kak? Banyak kayu dan juga ada juga yang mau roboh. Itu kita ada kemarin bikin taman mini, kita sampai perbaiki kita bertukang sendiri gitu. Tapi nggak di jam pelajaran ya gitu. Di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran. Kecuali kalau misalnya teman-teman yang ngajarnya lagi banyak semua yang datang, bukan banyak yang semua yang datang sih, maksudnya siswanya banyak datang atau sedikit, kita bisa bagi tugas gitu. Iya, betul sekali ya. Apalagi mereka semenjak ada kakak-kakak kampus mengajar ini sangat sudah banyak yang bisa membaca sudah nih. Ada kemarin 5 orang yang dari kelas 5-nya sendiri. Walaupun tidak semuanya semua bisa. 5 orang yang sudah bisa membaca karena ada kakak-kakaknya kebantu gitu. Kami ini membantu dan guru-guru sekali sangat berpesan kepada kami untuk membantu anak-anak yang tidak bisa membaca. Ya. Nah, pesan dan pesannya kami buat semuanya yang ada
dalam apa namanya itu mendidik ataupun sebagai tenaga pendidik, pengajar, kita berharap buat kedepannya itu buat lebih berkualitas lagi lah dalam mengajar. Banyak lagi membanyak untuk membaca, memperbanyak untuk apa namanya itu mempelajari tentang karakter anak, karena Iya, betul sekali. kalau misalnya tidak seperti itu, anak itu sangat apa ya, Paling tidak terhambat untuk pertumbuhannya paham dalam karakter anunya. anak-anaknya dulu ya Kak, itu paling tidak ya, biar kita bisa mengajari anak-anak itu. Dan juga untuk pemerintah lebih diperhatikan lagi untuk tenaga pengajarnya, karena kalau misalnya tenaga pengajar itu tidak ada, maka anak-anak yang berkualitas pun pasti sangat sulit untuk kita dapatkan gitu. Terusus untuk apa sekolah-sekolah yang akreditasinya C ya Kak? Ya, itu kita sangat lebih kepada situ. Untuk dipandang sekali bagi apa namanya pemerintah sendiri, terutama untuk Mas Menteri ya, Kemendikbud RI itu untuk tahu bagaimana sih kondisi-kondisi ada sekolah-sekolah yang akreditasi C, karena sangat berbeda sekali ya Kak, antara yang sekolah di akreditasi kota A sama sekolah yang pedalaman gitu. Karena dan di kota juga, walaupun dia di kota, ada yang daerah pinggiran itu juga sama. Apa namanya itu tidak apa ya, agak sulit itu untuk pendidikannya. Iya, untuk pendidikannya ya. Itu. Karena pendidikan itu sangat penting ya Kak, apalagi di era-era yang pandemi ini. Oke. Iya. Jadi seperti itu aja yang kita mau sampaikan. Semoga kedepannya yang mengikuti kampus mengajar dan juga menjadi tenaga pendidik itu lebih bagus lagi dalam mengajar. Untuk angkatan 2 ini jangan selalu bersemangat ya, karena kampus mengajar sangat memberi pengalaman sekali untuk kita, apalagi dalam pendidikan ini. Dan juga kita banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita tidak dapat di luar, kita bisa dapat di kampus mengajar ini. Tetap semangat untuk angkatan 2 ya. Oke, kampus mengajar. Yo, bisa yo.